Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas malam A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat sifat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya, bentuknya, atau misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segala. Bahkan Charles Darwin atau teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primat atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Selanjutnya, wujud hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Yang lebih istimewa lagi, manusia dikaruniai kemampuan membuat jarak atau distansi diri dengan dirinya sendiri, sehingga manusia dapat melihat kelebihan yang dimiliki serta kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Kedua, kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, kata hati atau conscience of man, yang biasa disebut dengan hati nurani. Kemampuan membuat keputusan tentang baik atau buruk dan yang benar atau yang salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Etika berbeda dengan etiket. Moral atau etika menunjuk pada perbuatan baik atau benar, atau yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Sementara etiket hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud menumbuh kembangkan etiket atau kesopan santunan dan etika atau keberanian atau kemampuan bertindak yang baik harus pada peserta didik. Yang kelima, tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Yang keenam, rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya, seseorang yang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Prosesnya dari kesemuanya itu, yang menyenangkan atau yang pahit, menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat irasional, artinya aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia.
keunikan, dan dinamikanya. 1. Dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. 3. Dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencangkup etika dan etiket manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. 4. Dimensi keberagamaan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya, ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangannya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari dua segi, yaitu A. Dari wujud dimensinya, keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Dari arah pengembangannya. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada penembangan dimensi keindividualan, kesosialan. Ya Allah, ini gue puyeng. B. Dari arah pengembangannya. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada penembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan secara terpadu. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap seluruh dimensi hakikat manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Maka, secara totalitas dapat membentuk manusia yang utuh. Kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya, ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.